Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal mengukur performa motor. Jadi sebelumnya kan penulis sudah bahas ya soal namanya mesin dyno itu kan nggak bisa dipercaya ya. Namanya mesin dyno itu repot ya. Di mesin dyno tuh yang satu nggak ada hambatan angin, yang kedua yang sudah melakukan hambatan angin sekalipun juga hasilnya tetap nggak realistis. Untuk mengatasi hal ini sih biasanya yang melakukan uji dyno pakai angka-angka koreksi ya. Jadi dia pakai angka sedemikian rupa sehingga hasilnya itu mirip dengan baik angka dari pabrikan ataupun ya yang manapun juga. Ada yang nggak dikoreksi sehingga hasil angkanya kecil, ada yang dikoreksi berlebihan koreksinya sehingga angkanya melebihi angka pabrikan. Nah sayangnya ya, angka dyno itu dianggap sesuatu yang mutlak gitu loh. Padahal ya sebenarnya tenaga motor itu ya harusnya diukur ya real life. Rumusnya horsepower sendiri kan disebutkan 1 HP itu mengangkat beban 75 kg. Ini standarnya Inggris ya, standar metrik. Kalau standar Inggris itu 1 HP itu didefinisikan sebagai upaya untuk mengangkat beban setinggi 1 meter, upaya untuk mengangkat beban seberat 75 upaya untuk mengangkat beban seberat 75 kg setinggi 1 meter selama 1 detik. Jadi mengangkat beban 75 kg sejauh 1 meter yang dilakukan dalam waktu 1 detik. Itu 1 horsepowernya Inggris. Satuannya adalah PS atau CV. Nah kalau yang Amerika beda lagi. Yang Amerika 1 HP itu didefinisikan sebagai upaya untuk mengangkat beban seberat 550 pound setinggi 1 feet selama 1 detik. Angka ini tentu beda ya, ada beda selisih sedikit berapa gitu. Satuannya kalau yang Amerika HP. Jadi konversi dari PS dan HP kan ada angka selisih beda. Nah, itu bedanya. Ada gaya yang melawan di sini, yaitu gaya gravitasi. Makanya ada perhitungan G juga. Angkanya kemudian dikonversikan dalam bentuk watt. Ya dalam bentuk watt ini wes satuannya sama persis lah, nanti penulis tunjukkan ya. Jadi itu nggak ada satuan yang nyebut HP itu diukurnya pakai menggelindingkan drum gitu, nggak ada.
yang dilakukan di uji dyno itu kan menggelindingkan drum ya, menggelindingkan drum sampai ke berapa RPM selama berapa detik. Nah itu kalau mesin dyno ngukurnya kayak gitu. Drum yang beratnya sekian kilo, apa namanya, bisa dipercepat sampai sekian RPM dalam waktu berapa detik. Jadi ya beda ya, nggak sama. HP itu harusnya kayak gitu. Jadi kalau kita ya eh, perpindahan posisi bisa memindah dari titik sini ke titik sini, beratnya barangnya segini dalam waktu berapa detik. Gaya gaya yang dilawan itu adalah gaya gaya apa, kinetik ya, gaya apa, momentum. Yang satu kinetik, satunya apa, lupa. Di hukum momentum itu satunya kinetik, satunya lagi apa, lupa penulis. Kalau benda diam dipaksa gerak itu loh, apa jenenge, wis lupa, wis pokoknya itulah. Untuk ngitung HP sendiri nggak bisa pakai rumus-rumus gitu, karena ya ada efisiensi, ada macam-macam gitu ya. Cek isi bensin dulu. Untuk mengukur beban-beban gitu, untuk mengukur horsepower itu nggak dipakai rumus-rumus yang sekarang ini beredar. Padahal ya sebenarnya bisa diukur dari hukum momentum, hukum akselerasi. Sebenarnya bisa diukur dari situ. Tapi ya kan cara kerja sistem transmisi nggak kayak gitu. Cara apa namanya, cara proses jenenge, pokoknya efisiensi loss macam-macam di motor itu rumit lah ya, sehingga akhirnya bukan di motor sih, di mobil yang ada, sehingga akhirnya kalau kita lihat ya yang apa, di online itu kan ada menghitung tenaga berdasarkan akselerasi. Nah itu mereka pakai rumus tersendiri, ada 3 macam rumus kalau nggak salah ya, Hall, Regel, apa gitulah. Penulis apa, tahunya ada 3 gitu, 3 macam rumus. Rumusnya rumit ya, ada yang dibuat pakai profesor juga. Jadi
Rumus ini memperhitungkan juga misalnya 4 WD, 2 WD, FWD. Ini tipe anu ya, tipe sistem penggeraknya mobil, mau depan tok, belakang tok, atau dua-duanya. Terus tipe transmisinya yang matic atau yang manual. Terus apalagi apalagi ya, lupa variasinya. Jenis rodanya, terus lintasannya kering atau basah, apalagi ya. Ke depan KTM RC ya. Apalagi, oh ya, KTM RC. Ya wis, pokoknya HP itu dihitung kayak gitu. Tapi kalau di online itu biasanya dari waktu quarter mile, atau kalau diterjemahkan Indonesia 0 sampai 402, 0 sampai 201, atau half mile 0 sampai 402. Jadi cuma ada itu. Kita ini ya agak kesulitan ya. Penulis di sini niat pakainya, carinya nggak pakai jarak ya. Susah ngitung jarak. Susah ngitung jarak. Mungkin kalau ada yang iseng mungkin bisa pakai yang apa namanya, akurat GPS position. Jadi software GPS ini dia sabar banget untuk menentukan posisi akurat. Jadi dia melakukan beberapa kali referensi, berulang-ulang terus dilakukan sampai akhirnya nemu titik yang rata-rata. Jadi kadang terlalu utara, kadang terlalu ke timur, terus nanti lama-lama kalau sudah sering jadi ketemu titik pasnya berapa sampai dalam satuan meter. Nah, itu menentukan 400 meternya ini berarti di sini gitu. Bisa kita kombinasikan dengan software yang menghitung jarak pakai latitude. Itu bisa kalau niat ya. Dari berhenti kita terus ada satu orang yang di finish pegang stopwatch. Bukan stopwatch sih, pegang HP juga, tapi HP yang ada stopwatchnya. Kalau pingin serius gitu, tapi itu kan butuh 2 orang ya. Kalau kita sendirian sulit. Kalau sendirian gimana? Ya kita bisanya cuma pakai speedometer. Jadi kan biasanya kalau data akselerasi motor diposting itu ada 2 tipenya. Yang satu berdasarkan jarak, jadi 0 sampai 201, 0 sampai 402. Nah, yang satunya lagi dihitung berdasarkan kecepatan. Jadi 0 sampai 60 km per jam, 0 sampai 80 km per jam. Nah, itu yang akan penulis pakai. Nah, penulis lihat di internet itu yang website ngitung-ngitung itu, dia rumusnya pakai T pangkat 3. Jadi waktunya itu
HP-nya itu dihitung dari waktu dan iya waktu tok ya, waktu tok sama berat kendaraannya, terus T-nya pangkat 3 dibagi T pangkat 3. Karena kecepatan nggak bisa pakai gitu. Penulis akhirnya pun memutuskan untuk cari sendiri, bikin rumus sendiri, wis sembarangan wis apa noe ya. Pertama penulis kumpulkan dulu data horsepower, data akselerasi sama horsepower. Penulis cari cuma yang data berdasarkan kecepatan, jadi 0 sampai 60, 0 sampai 80, 0 sampai 100 km per jam. Itu waktunya berapa. Terus penulis perkirakan bobot rider dan bobot motornya berapa. Terus penulis cantumkan juga horsepower realnya berapa. Bukan real, horsepower klaim dari pabrikan. Entah kita ini nggak tahu ya horsepower mesin dyno yang dipakai pabrikan ini antar pabrik satu dengan yang lain itu standar atau enggak, kita nggak tahu. Ya walau ada yang namanya sistem terulang kalibrasi, kita ya tetap aja kan, itu kan berdasarkan dari klaim pabrikannya. Mungkin saja tetap ada bedanya satu dengan yang lain. Entah levelnya kayak gimana ya. Namanya mesin dyno juga kan beda-beda ya. Bisa aja kita nggak tahu bahwa angka klaim dari pabrikan ini sebenarnya nggak begitu ya, kita nggak tahu lah ya. Bisa aja angkanya lebih tinggi atau lebih rendah. Oh ya, penulis belum nyebut ya yang mesin dyno nggak akurat itu. Yang penulis merasa nggak akurat itu apa sih sebabnya? Ya sejak muncul PCX 160 itu loh. Ya penulis sudah bahas sebelumnya soal ini, tapi ya penulis pengen bahas singkat aja lah. Kenapa kok penulis merasa dyno nggak akurat? Itu karena hasil dynonya yang manapun lah ya, yang di Sportisi pakai mesin dyno jet, yang di TDR pakai mesin dyno Axis, itu nggak sesuai kenyataan. Kenyataannya adalah PCX itu tenaganya gede di awal, terus di akhir-akhir kalah dengan NMAX. Itu jelas kalau kita lihat video drag race-nya PCX dengan NMAX. PCX itu menang di awal-awal, tarikan awalnya lebih besar. Harusnya di mesin dyno itu kelihatan di awal-awal PCX gede, tapi kemudian harusnya berikutnya PCX kalah. Tapi apa yang terjadi? Di mesin dyno manapun nggak menunjukkan hal itu. Di mesin dyno manapun yang ditunjukkan lebih besar adalah PCX. Lihat satu-satu ya, karena kalau kita keluarin semua ntar ngeliat grafiknya jadi pusing. Nah ini bentuk grafiknya NMAX ya, NMAX ini yang kuning ya, NMAX. Nah ini grafik powernya PCX ya, PCX. Di atas aksis dyno ini NMAX dapat 10,6,
Sedangkan PCX dapat 13,3 ya. Apalagi kalau dynonya TDR makin ekstrim bedanya. Penulis nggak lihat tenaga puncak. Perhatikan ya, penulis nggak lihat tenaga puncak. Penulis memperhatikan tenaga tiap RPM-nya. Di RPM rendah harusnya PCX menang. Di RPM tinggi harusnya PCX kalah. Tapi nggak ada hasil dyno yang menunjukkan hal itu. Ya artinya apa? Ya artinya mesin dyno nggak ada yang benar. Harusnya juga mestinya ya, kalau untuk motor matic, dyno itu bukan dilawankan RPM dengan HP, tapi kecepatan dengan horsepower. Sumbu X-nya kecepatan, sumbu Y-nya horsepower atau torsi. Harusnya seperti itu. Tapi ya wis kayak gitulah. Ada yang lebih percaya, wah kalau begitu pasti hebat dong. PCX itu hebat, dynonya gede, tapi masalahnya di real life nggak bisa gitu, nggak nunjukkan hal itu. Contohnya lah yang antara PCX lawan Aerox, ada dua video yang menunjukkan hal itu. Aerox di mesin dyno ditunjukkan kecil tenaganya. Tapi di real life PCX itu kalah adu drag dengan Aerox. Mau kayak gimana pun. hampir sama, tapi RPM tengah ke atas Aerox langsung shoot ngono. Iya, karena VVA tuh. Iya sih, pertengahannya enak, pada awalan pertengahan enak, tapi dhuwurane entek. Jajal kita sekali lagi. Sekali meneh ya. Aku enggak. becek apa? BCX. Yo, sekali meneh Aku penasaran. kalau memang udah telak ya wis gitu loh. Kenapa bisa CC 155 bisa lebih kencang ketimbang 160 yang diklaim dengan sama pabrikan segitu gitu loh. Tadi saya udah full throttle padahal. Wah. Awal mungkin sempat ngejar, tapi berikutnya kalah. Nah ini loh, mengapa kok hasil dyno nggak bisa menunjukkan hal itu? Emang hasil dyno yang membandingkan dengan Aerox langsung nggak ada. Tapi ya, Tapi yang secara tidak langsung kan ada di videonya kok Biogas itu kalau nggak salah. Si yang pertama dyno ke TDR kan ditunjukkan juga hasil dynonya Aerox, kan kelihatan jelek tenaganya. Lah kok di jalan raya lebih kencang Aerox toh. Ya wis penulis sudah bahas sebelumnya lah ya, yang jelas mesin dyno itu nggak bisa dipercaya. Ya masalahnya juga karena orang Indonesianya sendiri tidak mencoba membuatnya makin akurat. Karena dari pabriknya, dari Dynojet, dari Axis atau dari manapun juga, itu berusaha membuat mesin dyno ini jadi akurat.
kecuali aksis ya. Kalau aksis nggak bisa disetel-setel hambatan anginnya. Nah kalau yang lain itu, kalau yang dyno jet itu misalnya, itu kan ada yang namanya eddy current brake ya. Jadi pakai rem, direm sehingga bisa mensimulasikan hambatan angin. Nah, kayaknya nggak ada yang memanfaatkan modul ini ya. Padahal ya modul ini penting ya, terutama untuk modif ECU juga, karena modif ECU juga itu butuh mengatur bukaan apa caranya, butuh mengatur pasokan gas ketika nggak gaspol tok. Dan selama ini yang dituning itu adalah nyetel gaspol tok. Nyetel gas nanggung kayak gini, jalan cruising gini nggak direken wis. Padahal itu penting juga. Jadi bukaan gas 10% itu harusnya gimana, 20% itu gimana. Itu kan ada mappingnya. Itu nggak dilakukan karena ya apa? Karena mesin-mesin dyno ini nggak ada engine brake-nya, nggak ada apa namanya, eddy brake-nya, eddy current braking-nya. Padahal itu penting. Ya wes lah, lepas dari itu balik lagi ke kalkulasi. Penulis sudah dapatkan banyak data, terutama dari nggak bisa disebut banyak sih ya, yang melakukan uji 080 itu kan sedikit ya. Soalnya ya yang punya alat uji akselerasinya juga sedikit. Yang melakukan itu cuma siapa? TMJ Block, Automotive Net, sama lupa. Pokoknya penulis ambil dari situ, nggak kasih linknya, nggak penulis tunjukkan jelas ya. Yang penting penulis kumpulkan data dari mereka. Sumbernya penulis catat biar nanti lupa. Penulis lebih respect sama yang menyebutkan berat badannya juga. Jadi TMJ Block itu nyebut berat badan sekitar 75 kg. Oke. Terus apa lagi? Sama satu lagi dari media otomotif juga. Kalau yang dari Automotive Net itu nggak pernah sama sekali nyebut berat badan kayaknya ya. Itu bikin kalkulasi apa ya, membingungkan. Wes pokok wes pakai ada data seadanya lah wes ya. Penulis kira-kira berat motor, penulis asumsi itu berat jujur semua lah ya. Maksudnya itu berat penulis asumsi berat pada waktu pengujian, padahal ya sebenarnya enggak. Penulis nggak tahu ya berat yang dicantumkan oleh pabrikan itu dalam kondisi seperti apa, full tank kah? Atau half tank sih penting iso mlaku. Penulis nggak tahu ya. Penulis juga nggak pernah nimbang, padahal sebenarnya kalau mau ada lah ya, cuma sungkan. Di pabrik itu kan ada mesin timbangan truk ya. Kalau mau nimbang di situ mestinya bisa. Sungkan tapi. Nah terus data itu penulis kumpulkan, terus penulis cari. Yang pertama adalah gimana caranya
rumus tercipta sehingga data antar motor itu bisa bisa pas perbandingannya. Jadi penulis cari dari angka pangkatnya dulu yang bisa ketemu berapa. Habis itu penulis cari juga berdasarkan perbedaan selisih dengan angka realnya. Jadi angka klaim pabrikannya berapa. Jadi dari hasil angka itu penulis cari biar bisa dapat yang angkanya pas. Dan ya hasilnya bagaimana? Hasilnya kemudian ketemu rumusnya adalah 0,0000218 atau berapa dikali kecepatan dikali berat yang dipangkatkan 1,5 dibagi waktu yang dipangkatkan 0,5. Pangkat kalau pakai gitu, pangkat setengah itu sama dengan akar ya. Kalau pangkat 1,5 nggak tahu apa. Nah, pokok ketemu angka kayak gitu. Jadi lihat rumusnya itu. Angka itu adalah angka dalam satuan HP. HP-nya satuan Amerika ya, yang diposting di website pabrikan. Satuannya HP. Kecepatannya dalam kilometer per jam. Jadi wis nggak usah konversi lagi jadi meter per detik, tapi langsung kilometer per jam. Kan sudah ada konstanta pengalinya itu wis sudah menyelesaikan semua. Terus apalagi berat dalam kilogram, waktunya dalam detik. Jadi untuk menggunakannya adalah kita rekam nih. Ini angkanya masih belum membedakan, belum mencantumkan koreksi speedo loh ya. Jadi masih dianggap kecepatannya itu kecepatan GPS. Nah, untuk yang sudah menghitung berapa akurasi GPS-nya, ya silahkanlah dimasukkan. Tinggal dimasukkan sendiri. Jadi cara ngukurnya adalah kita rekam gambar speedometer pakai video ya. Kita videokan gambar speedometer, terus kita rekam pada saat akselerasi. Usahakan suaranya dengar juga ya. Suaranya dengar juga. Jadi waktu mulai gereng itu kita mulai waktunya. Jadi jangan ngerekam nggak pakai suara, rekam pakai suara aja biar bisa tahu kapan jalannya. Jadi kita rekam, dari ngerekam itu kan kita bisa tahu berapa waktu yang dibutuhkan dari 0 sampai 60 km per jam misalnya. 0
Terus dari 0 sampai 80 km per jam. Nah, untuk mengukur waktu ini kita bisa pakai bantuan software ya. Pakai video player itu kita bisa geser waktunya dalam frame per frame. Kalau mau akurat, videonya direkam dengan kecepatan 60 frame per second. Tapi kalau nggak bisa gitu ya terserah lah wis. Biasanya itu kalau kamera-kamera sekarang itu ngerekamnya satunya banter-banter. Ada yang 60, 30, 15 itu minim wis. Beda dengan kamera zaman dulu ya. Jadi ini truk mau kemana ini? Nggak jelas. Padahal nggak ada apa-apa loh depannya, kok bisa ngerem mendadak gitu sih. Jadi 1 detik 30 frame itu sudah lumayan bagus ya, 30 fps itu. Lebih bagus lagi adalah yang 60 fps ya. 1 detik ada 60 frame. Jadi bisa ngitung 1/60-nya. Bisa ngitung koma berapa gitu ya. Ya tinggal masukkan angka itu ke rumus yang tadi. Kalau angkanya angka 0 sampai 60, maka kecepatannya masukkan angka 60. Terus berat ya, beratnya kita dengan motornya. Wes kira-kira pun terserah lah ya. Mau mengakali berat sakarepmu ya, pingin tahu performa sebenarnya atau enggak ya terserah. Terus apa namanya, apa lagi sih, kecepatan, berat, waktu. Wes itu tok ya, tinggal dimasukkan waktunya. Wes itu tok, gampang kan hitungnya. Gampang hitungnya. Nah, pakai data seperti itu kita bisa membandingkan lah ya. Kalau kita ganti roller, jadi berapa akselerasinya? Kita ganti apa jenenge? Ganti belt, ganti variator, ganti puli depan ya. Itu bisa ganti berapa waktunya? Ganti pernya kampas, itu berapa gantinya? Situ jadi lebih kelihatan lah langsung ya. Ya kalau bisa dilakukan di jam yang sama, di jalan yang sama. Soalnya bisa aja pas cuaca lebih dingin kondisinya berubah. Mesin panas atau dingin juga pengaruh ya. Habis hujan atau apa panas-panas itu juga beda hasilnya. Ya wes gitu kan, hasilnya lebih mudah toh. Tinggal lihat rekaman video. Kalau ingin ngukur frame per frame-nya lebih akurat dan videonya dalam bentuk AVI, bisa pakai virtual dub. Virtual dub itu software yang apa untuk ngekat ya, yang lossless ya, bisa pakai itu juga. Penulis biasanya pakai virtual dub itu, ngecek waktunya, frame per frame-nya bisa kelihatan. Wes itu kan lebih terjamin ya, karena real life ya, pasti kita bisa tahu lah bedanya antara dunia nyata, udah tahu performa dunia nyatanya, nggak kayak di mesin dyno yang belum tentu sama dengan dunia nyata.
Ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.